Hai guys, kembali lagi bersama Sanggenana Review. By the way, apa kabar buat kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa? Semoga puasa kalian lancar-lancar saja ya. Dan semoga kalian dijauhkan dari bondon yang seksoy dengan celana gemes yang menggoda imin, karena itu dapat membatalkan puasa kalian. Pada kesempatan kali ini, Sanggenana akan membahas film yang mengerikan sekaligus menakutkan yang dialami Bumil cantik. Film ini menceritakan seorang bumil yang harus beristirahat selama 2 bulan setelah terpeleset di tangga rumahnya yang masih ngutang. Akan tetapi selama 2 bulan itu, bumil ini terus-menerus diteror bertubi-tubi dengan kejadian aneh yang tak manuk akal. Film ini berjudul Bed Rest 2022. Apa kalian gak penasaran dengan yang dialami si bumil cantik ini? Pasti penasaran dong. Enggak ah, cik atuh euy menik kitu. Diawali dengan seorang bumil yang bernama Julie yang berparas cantik. Bumil ini baru sampai di sebuah rumah barunya yang sedang direnovasi. Rumah baru ini bisa mereka beli dari hasil bisnis cangcut yang dikelola suaminya. Pasti kalian tergiurkan dengan bisnis suaminya ini? Pada saat Julie masuk ke rumah baru yang sedang direnovasi, dia melihat seorang tukang yang sedang memperbaiki lantai kamar mandi. Lalu si tukang memberitahu Julie agar berhati-hati karena lantai yang sedang ia perbaiki sudah tidak aman. Karena si tukang yang khawatir Neng Julie yang cantik ngabursut ke lantai dasar, si tukang pun meminta Julie untuk keluar saja. Setelah itu, Julie bertemu suaminya yang bernama Daniel sedang ngobrol dengan si mandor. Lalu si mandor pun memberitahu bahwa renovasi ini akan memakan waktu yang cukup lama karena banyak bagian-bagian rumah yang sudah retak akibat gempa bumi di Cianjur. Lalu si mandor pun menyarankan agar Julie menambah pekerja yang kompeten di bidangnya. Mendengar hal itu, Julie pun meminta si mandor untuk mencarikan pekerja yang baru asal gajinya bisa dianjuk. Tiba-tiba si tukang yang sedang nguprak di WC dengan kebaikan hatinya memberikan perhiasan yang ia temukan di selokan. Sungguh mamang tukang yang baik hati. Padahal mah pesakan we-nya. Setibanya di kamar yang masih pabalatak, Julie berusaha menghibur suaminya yang terlihat lelah dengan bergoyang dompet. Hayu ah, urang ngolotkeun, Neng udah getek nih. Di malam harinya, terlihat Julie yang berada di kamar sedang memperbaiki gelang yang bukan miliknya. Tiba-tiba Julie mendengar tawa suara bocil. Apakah itu tuyul? Sontak Julie pun kaget tiba-tiba disosor tuyul kolot yang ingin menunjukkan sesuatu di kamar calon anaknya. Dengan senangnya, Julie melihat perlengkapan yang sudah disiapkan suaminya. Dan suaminya pun memperlihatkan alat canggih agar bisa mengecek anaknya ketika sedang tidur. Di tengah rasa kagumnya, Julie mencium bau hasum kelek suaminya yang sudah tak mandi berabad-abad. Lalu mengingatkan suaminya untuk segera mandi agar tidak terlambat untuk menghadiri acara pesta sunatan temannya. Setibanya di pesta, Julie dan Daniel bertemu bapak-bapak bertai lalat. Untung bukan tai ucing. Mereka pun berbincang-bincang menceritakan suatu hal yang menarik. Lalu bapak-bapak itu menanyakan bagaimana mereka pertama berkenalan. Julie pun menceritakan bahwa mereka bertemu di sebuah bar dan sedang memesan minuman teh manis rasa oleng bersama teman-temannya. Kemudian dengan jantannya, Daniel memberanikan diri untuk berkenalan dan minum bersama. Singkat cerita, Julie yang sedang mencari suaminya tiba-tiba dihampiri atasannya Daniel. Ternyata dahulu kala si atasan mengenal teman pria yang istrinya jatuh sakit yang tinggal dekat rumah Julie. Di saat itu pula si atasan mengetahui Julie yang sedang hamil besar, lalu memberitahu Julie agar selalu menjaga kesehatannya. Si atasan pun bertanya, apakah ini kehamilan pertamamu? Tiba-tiba suaminya mengiyakan pertanyaan itu. Julie pun merasa heran karena suaminya berkata bohong yang tidak mengakui anak pertamanya.
Sepulangnya dari pesta, Julie melampiaskan kekesalannya atas kebohongan yang dikatakan suaminya pada atasannya, yang seakan-akan Daniel tidak mengakui anak pertamanya. Daniel pun menjelaskan bahwa dia hanya menjawab pertanyaan yang sederhana saja, tetapi Julie yang adatnya gak ketulungan, dia pun pergi. No, Jules, to me, wait! Oh, tanpa diduga Julie yang melihat sosok bocil berwajah pucat sedang nangkring menatap ke arahnya hingga membuat Julie jatuh terpleset di tangga. Singkat cerita, kini Julie yang mendapat penanganan oleh para perawat di Ono Medical Center. Di tengah para perawat yang panik, dia mengingat kejadian buruknya di masa lalu atas kelahiran anak pertamanya. Karena pada waktu itu, Julie pernah melakukan persalinan pertamanya, tetapi Julie merasa panik karena tidak mendengar tangis bayi yang telah lahir. Ternyata dokter memberitahu bahwa anak laki-lakinya telah meninggal. Karena hal itu membuat Julie syok dan selalu sedih jika mengingat anak pertamanya. Waktu pun berlalu. Ketika Julie baru siuman, dia pun menanyakan kondisi kandungannya. Lalu Daniel menenangkannya bahwa kandungannya baik-baik saja. Setelah beberapa saat, dokter pun datang menjelaskan bahwa ada kerobekan minim pada plasentanya, sehingga bisa berbahaya jika plasenta itu terpisah. Tetapi sejauh ini keadaannya masih baik-baik saja. Pendarahan berhenti dan bayi pun mempunyai detak jantung yang kuat. Ari plasenta teh apaan, Kang? Plasenta teh eta selaput nu aya dina liang nu kitu we lah pokona mah. Maka dokter menyarankan agar Julie full istirahat ketat selama 2 bulan, selama masa kehamilannya sampai setelah bayi lahir. Tidak boleh masak, menyetir, mengangkat, dan juga hitut. Masa 2 bulan gak boleh hitut, dok? Boleh asal ulah bawe. Meski saran dari si dokter cukup berat, mau tidak mau Julie pun harus menurutinya. Sesampainya di rumah, Julie pun merasa senang karena mendapat perhatian lebih dari suaminya. Karena suaminya yang sudah menyiapkan segalanya, seperti menyiapkan sebuah pencapit untuk mempermudah aktivitas Julie dan juga HT untuk menghubungi suaminya jika dia tidak ada di sampingnya. Tak hanya itu, suaminya pun menghentikan renovasi rumahnya. Sure could use a cup of tea, Big Daddy. Itu pun berlalu. Di keesokan harinya, terlihat Julie yang merasa bosan karena tak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Pada saat Julie mencuci muka karena merasa heredang, dia mendengar suara bayi dan anak kecil di dalam lemari. Karena dengan rasa penasaran yang selalu menggoda iman, Julie pun menghampirinya. Setelah dilihat di dalam lemari tidak ada apa-apa, Julie pun menutupnya lagi. Ketika di tengah malam, di mana suaminya sedang kebluk molor karena suara guludug yang besar membuat Julie tak bisa tidur. Tak lama kemudian Julie merasa panik ketika mendengar suara di dalam lemari. Sontak Julie pun kaget ketika melihat ada yang mengintip di dalam lemari. Julie yang ketakutan langsung membangunkan suaminya. Setelah dicek suaminya, ternyata di lemari tak ada yang aneh. Daniel yang merasa istrinya halu mengajaknya untuk kembali molor. Waktu pun berlalu, terlihat Julie yang sedang duduk santuy di depan jendela. Dia melihat bocil yang sedang bermain loncat-loncatan, lalu menyapanya. "Cil, kok main sendirian? Ibunya mana?" Lalu si Julie merasa heran ketika si bocil menunjuk ke arahnya. Sontak Julie pun kaget karena pintu jendela tertutup dengan tiba-tiba. Di tengah kepanikan, Julie pun langsung mengambil tabletnya untuk mengecek keadaan rumah. Sontak Julie malah dikagetkan oleh si Udin, tetapi setelahnya dia melihat sosok hitam di kamar calon bayinya. Julie pun langsung meminta bantuan kepada petugas. Si petugas menyarankan agar Julie mengunci pintu kamarnya.
Tetapi setelah pintu itu terkunci, muncul telapak kaki bocil yang berjalan di atas. Petugas pun datang, lalu mengumpulkan informasi yang dialami Julie. Tak lama kemudian, dengan rasa panik si Daniel datang karena mengkhawatirkan istrinya. Dan Julie pun terlihat syok dengan keanehan yang dia alami. Si petugas mengatakan bahwa di laporan yang ia dapat, si Julie melihat anak kecil. Mendengar hal itu, Daniel merasa kalau istrinya sedang halu, lalu Daniel pun mengantar si petugas untuk keluar. Ketika di luar rumah, Daniel menjelaskan kepada si petugas jika istrinya sering mengalami halusinasi semenjak pernah mengalami kejadian pahit di masa kehamilan pertamanya. Should I be worried? Julie yang merasa suaminya tidak percaya atas teror yang telah dialaminya, dia pun berusaha untuk membuat Daniel percaya. Tetapi Daniel masih tetap beranggapan kalau hal itu disebabkan karena masa lalu atas kematian anak pertamanya. Maka Daniel pun memutuskan menyewa perawat untuk menemani Julie. Di malam harinya, Julie yang sendirian, dia membuka kotak yang berisi mainan dan barang-barang milik anak pertamanya. Kemudian Julie pun tak bisa menahan kesedihannya, lalu dia memeluk mainan mobil itu dan menangis terseguk-seguk. Setelah malam semakin larut, terlihat Julie yang tertidur nyenyak, dia pun terbangun saat mendengar suara mobil mainan yang berjalan di atap, seolah seperti ada yang memainkannya. Julie pun dikagetkan oleh sosok bocil yang muncul di hadapannya. Tetapi bocil itu lari begitu saja. Lalu Julie pun merasa kalau sosok bocil itu adalah anak pertamanya yang telah meninggal. Dia pun langsung mengambil tablet untuk berkomunikasi dengan sosok itu. Tiba-tiba Daniel datang karena mendengar bantingan pintu. Daripada nanti jadi piomongan, lantas Julie pun beralasan tidak ada apa-apa. Di hari berikutnya, terlihat Daniel menyambut kedatangan perawat untuk menemani Julie. Di tengah pemeriksaan, Julie pun mulai basa-basi dan mengobrol dengan perawat itu. Kemudian menceritakan masa lalu persalinan anak pertamanya yang sudah meninggal. Ia pun sempat depresi pasca melahirkan. Daniel told me about... Mendengar hal itu, perawat pun seolah-olah dapat merasakan kesedihan yang ia alami. Lalu perawat itu meminta Julie agar tidak segan untuk menceritakan perasaan apapun yang Julie alami. Di hari berikutnya, Julie yang sudah merasa lengket dan gatal-gatal di area keleknya meminta diantar untuk mandi oleh si perawat. Baby sister coming. Tak lama kemudian, perutnya yang merasa sakit, lalu tiba-tiba sosok bocil itu pun muncul menunjuk-nunjuk susunya. Karena si Julie takut dikenyot, dia pun mengakhiri mandinya. Contraction. Singkat cerita, dokter yang memeriksa menganggap itu hanya kontraksi kecil sebelum melahirkan. Julie pun menanyakan keadaan bayinya, lalu si dokter menjelaskan bayinya baik-baik saja. Some experiences. Tetapi si dokter malah khawatir kepada keadaan Julie. Apalagi setelah menerima laporan dari si perawat tentang sosok bocil laki-laki itu. Mendengar hal itu, si dokter pun menyarankan agar Julie dirawat di rumah sakit untuk menyelesaikan kehamilannya di bawah pengawasan dan perawatan yang ketat. Karena Julie yang tak mau dirawat di rumah sakit, si dokter pun tak bisa memaksanya, asalkan Julie mengulangi istirahat totalnya dan rutin untuk meminum obat. Lalu si dokter pun pergi dan mengobrol dengan Daniel. Kemudian Julie yang penasaran langsung menguping obrolan itu. Saat terdengar perkataan si dokter melalui CCTV, ternyata Julie mengalami depresi yang berat. Dokter pun menyarankan pada Daniel, jika hal ini terus berlanjut dan bertambah parah, terpaksa Daniel harus memasukkannya ke rumah sakit gelo. Di keesokan harinya, karena Julie tidak mau dianggap gelo, dia pun mulai rutin meminum obat. Hari demi hari pun berlalu, sang suami pun menyempatkan waktunya untuk lebih sering menemani Julie. Seperti yang kita lihat, kini Julie semakin membaik. Waktu
Waktu pun berlalu, keanehan pun muncul kembali di saat Julie yang sedang membaca buku cerita berjudul Si Abah Tukang Adu Hayam. Tiba-tiba Julie mendengar bola yang menggelinding. Karena dirasa si kucing yang mengajak Julie bermain bola pingpong, Julie pun menggelindingkan bola itu kembali. Alright. Kok si Udin ada di situ? Di tengah keheranan, Julie langsung mengambil kaca untuk melihat kolong kasurnya. Ternyata di kolong kasur ada sosok bocil yang sedang gabut. Di pagi harinya, ketika Julie sedang berendam, dia masih berusaha memanggil sosok bocil itu. Tapak kagetnya bocil itu muncul di hadapannya, tetapi bocil itu malah menyuruhnya untuk pergi karena ada yang menginginkan bayinya. Mendengar hal itu, Julie pun menanyakan siapa yang menginginkan bayinya, tetapi bocil itu langsung menghilang. Julie yang masih penasaran bertanya lagi ke sosok bocil itu, tetapi perawat itu tiba-tiba datang untuk menghanduki Julie. Gotta take care. Ketika perawat itu menghanduki Julie, tangannya memegang perut Julie dengan mengatakan, "Kita harus merawat bayi kita." Julie yang merasa heran dengan perilaku perawat itu, langsung mencurigainya kalau perawat inilah yang menginginkan bayinya. Did you do a background check? Di malam harinya, Julie yang mengungkapkan kepada Daniel atas kecurigaannya terhadap perawat itu dan meminta Daniel untuk mengusir perawat itu. Akan tetapi Daniel menolaknya karena dia sudah bekerja dengan baik. Lantas Daniel pun ingin mengetahui alasan mengapa Julie ingin mengusir perawat itu. Karena Andrew anak pertamanya lah yang memberitahunya. Daniel pun kesal dan kembali mengingatkan jika Andrew sudah meninggal. Daniel pun langsung pergi mematikan CCTV agar tak membuatnya selalu berhalusinasi. You should eat something. Waktu pun berlalu, terlihat perawat itu memeriksa kandungan Julie sambil menceritakan kisah keluarga yang pernah tinggal di daerah tempat tinggal Julie dan mempunyai pengalaman yang sama seperti yang Julie alami, di mana dahulu kala keluarga ini mempunyai 3 anak dan si ibu mengandung anak keempat. Lantas si ibu mengalami kecelakaan sampai merenggut anak yang belum lahir. Si ibu pun menjadi depresi dan selalu larut dalam kesedihan atas kematian anaknya. Karena si ibu merasa gagal menjadi seorang ibu, lalu si ibu mengakhiri ketiga anaknya dan dia pun bunuh diri. Setelah menceritakan kisah keluarga itu, perawat menyarankan agar Julie selalu kuat dalam menjalani kenyataan pahit. Walaupun rasanya sepahit kopi hidung, jangan pernah berakhir seperti keluarga mereka. What was her name? Di saat perawat itu akan pergi, Julie langsung menanyakan nama seorang ibu itu. Perawat itu pun berkata bahwa nama seorang ibu itu adalah Malendra Kinsey. Julie pun terlihat heran setelah mendengar nama itu. Dia pun langsung memeriksa gelangnya yang berlogo MK. Setelah itu Julie membaca koran 70-an yang memberitakan pembunuhan dan bunuh diri dengan nama Malendra Kinsey. Kemudian Julie langsung menghubungi pihak penerbit berita pembunuhan itu untuk meminta arsip yang memberitakan pembunuhan yang dilakukan Malendra Kinsey tahun 70-an. Karena si pegawai yang merasa berita itu tidak mungkin ada, tetapi karena pihak penerbit harus melayani pelanggan dengan sepenuh hati, pegawai pun mencoba mencarinya dan segera mengirimkan lewat email. Waktu pun berlalu. Di saat hari persalinan hampir tiba, Julie yang sendirian di kamarnya memandangi gelangnya dan masih merasa penasaran dengan nama Malendra Kinsey. Lalu ia mencoba mencari Andrew dengan memasang HP di alat pembersih, sehingga menjadikan HP-nya bagaikan CCTV berjalan untuk menyusuri ruangan demi ruangan. Di saat itu pula, sosok bocil itu pun muncul pada saat Julie mulai menanyakan sosok Malendra Kinsey kepada sosok bocil itu. Tetapi bocil itu malah lari terbirit-birit. Julie pun kaget melihat sosok itu yang tiba-tiba berkumpul dengan anak-anak yang tidak ia kenal. Setelah itu Julie ketakutan mendengar suara aneh di depan kamarnya. Lalu ia pun menjerit kesakitan ketika melihat 2 tangan yang menggerepe perutnya. Ia pun langsung memanggil perawat itu. Setelah perawat itu datang, keanehan dan rasa sakit pun tiba-tiba hilang.
Dirasa Julie akan segera melahirkan, perawat itu pun pergi untuk mempersiapkan peralatan. Julie yang masih ketakutan langsung membuka email yang sudah dikirimkan penerbit yang berisi berita Malendra Kinsey. Setelah melihat artikel itu, ia pun baru menyadari kalau sosok bocil yang sering ia lihat itu bukanlah Andrew, tetapi dia adalah anak dari Malendra Kinsey. Kemudian, Julie teringat perkataan sosok bocil yang menyuruhnya untuk pergi karena ada yang menginginkan bayinya. Julie pun tiba-tiba panik karena merasa akan terjadi kabur. Dia pun langsung mengajak Daniel dan perawat agar segera pergi dari rumah itu. Di tengah kepanikan, Julie mengungkapkan di rumah itu ada sosok Malendra Kinsey akan merebut bayinya. Tetapi perawat itu yang menganggap Malendra hanyalah sebuah cerita. Lalu untuk membuktikan ucapannya, Julie mengumpulkan beberapa barang bukti tentang Malendra kepada perawat dan Daniel. Akan tetapi, Daniel dan perawat itu pun tetap saja tak mempercayainya. Setelah perawat dan Daniel merasakan keanehan yang datang hadapun batang hidungnya, mereka baru mempercayai Julie. Di tengah kepanikan, Daniel langsung mengajak Julie untuk pergi. Tetapi keanehan malah semakin parah, apalagi setelah perawat itu menantang sosok Malendra, dia pun tewas terlempar keluar jendela. Lalu Daniel dan Julie berhasil keluar kamar, tetapi berbagai keanehan terus mengejar mereka, sehingga membuat Daniel pingsan tertimpa palu. Julie yang mulai merasa muak, mulai menantang sosok Malendra sampai membuat ketubannya pecah. Ketika Julie menemukan HT dan langsung meminta bantuan, tiba-tiba dia malah terlempar ke arah kamar mandi. Julie yang tidak dapat menahan kontraksinya, dia pun mulai ngahejeun di tempat itu. Di saat Julie yang sedang ripuh ngahejeun, sosok Malendra mulai muncul dan mendekati Julie. Bagaikan kucing lahiran, Julie pun berhasil melahirkan bayinya dengan selamat dan langsung memeluk bayinya. Akan tetapi sosok Malendra tiba-tiba muncul di sudut ruangan seakan sedang mengambil jiwa bayinya secara perlahan. Karena kondisi Julie yang semakin ripuh, Julie tak sanggup untuk berdiri. Mau tak mau dia harus menggoyangkan tempat berendam itu untuk menyelamatkan bayinya. Tak lama kemudian, Julie pun ngeburusut ke lantai dasar. Bayinya pun selamat. Kini Daniel yang siuman menghampiri Julie untuk membawa mereka pergi. Tetapi Julie yang sedang terluka tak sanggup untuk berdiri, dia meminta untuk membawa pergi bayinya saja. Akan tetapi pada saat Daniel sedang membuka pintu keluar, si sutradara malah mengunci Daniel dan bayinya di dalam rumah. Cik atau sutradara menjadi ribuh gini. Julie yang melihat sosok Malendra menghampiri Daniel, dia pun bangkit bagaikan induk ayam yang anaknya diganggu. Lalu Julie pun menghajar sosok itu sehingga sosok itu kalah dan pergi. Akan tetapi ketika Julie memanggil suaminya, namun anehnya tak terdengar Daniel. Lalu Daniel pun meminta bantuan yang datang. Ternyata Julie yang tadi itu hanya sebuah roh yang sudah terpisah dari tubuhnya. Roh Julie yang kini terlihat bersedih dihampiri si bocil untuk menemui anak pertamanya. Terlihat Julie yang bahagia bertemu Andrew. Setelah melihat cahaya yang menyilaukan, dia pun keluar dari kamar. Tetapi langkahnya terhenti saat melihat suami dan anak keduanya yang sangat membutuhkannya. Lalu Julie melihat perawat yang datang untuk masuk ke alam lain. Dia pun langsung menitipkan anak pertamanya kepada perawat karena dia harus membesarkan anaknya yang baru lahir, serta menemani suaminya yang sangat mencintainya. Sambil menahan kesedihannya, Julie pun rela berpisah dengan anak pertamanya. Akhirnya Julie pun selamat. Waktu pun berlalu beberapa tahun setelah insiden itu. Kini Julie, Daniel dan anak perempuannya yang lucu hidup bahagia di rumah itu. Lalu film pun berakhir.
Gimana? Menegangkan kan filmnya? Yang nggak nonton Sanggeunahna pasti nyesel deh. Itulah pembahasan mengenai alur cerita film ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sanggeunahna. Saya pamit undur diri, bye-bye.